Laki maca niat nawaitu sama gutin an ada ifati syahri Ramadana. Salah apa benar Ustaz? Alah. Salah benar, yang penting niat di dalam hati dah wis tuh. Kalau baca kamu Ramadana berarti kan kamu gak ngalim tuh. Itu ada Ramadana dimudahkan pada hati sanati ya. Kalau baca kamu Ramadana, bacanya hati sanata. Enggak boleh Ramadana kok hati sanati. Enggak boleh karena terputus. Tapi maknanya juga salah. Nama itu sama gutin saya berniat hati sanata di ini tahun, masa niatmu setahun. Ya enggak? Semestinya kan niatmu kan nama itu sama gutin an adai. Niatnya itu mendatangi Fadhisyari Ramadhani gitu loh. Itu ada Ramadhani yang dibutuhkan pada hati sanati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fakir Abdul Wafi akan menanggapi video yang kita tonton barusan, teman-teman. Barusan kita menonton Kiai Muharrar Hudhari. Beliau berpendapat bahwa ketika ada seseorang yang membaca niat Ramadan dibaca Ramadhani, berarti itu alim. Atau dibalik, kalau dibaca Ramadhana berarti enggak alim. Nah, apakah benar demikian? Saya kira Kiai Muharrar Hudhari ini terlalu cepat menvonis teman-teman. Karena sesungguhnya semakin alim ilmu nahwu sorofnya, maka Ramadan ini dibaca apapun bisa nantinya. Misal, kalau kita lihat di dalam kitab I'anatut Thalibin, ya, ini kitabnya I'anatut Thalibin Darul Kutub Al-Islamiyah juz kedua. Pada halaman 403 di bab tentang puasa, niat puasa. Saya bacakan ya. Wa akmaluha ayin niyati nawaitu sawma ghadin an adai fardi ramadhani bil jarri li idhafatihi lima ba'dah. Jadi kata Ramadan itu karena menjadi mudhaf diidhafahkan, maka kaedahnya kan wajurra bil fathati ma la yansarif ma lam yudhaf aw yaku ba'da al radif. Itu kata Imam Ibnu Malik dalam Alfiyahnya. Fathah adalah tanda jar bagi isim ghairu munsharif karena Ramadan ini adalah alamiyah dan ziyadah alif nun. Nah, tetapi ketika masyarakat kebanyakan membaca Ramadana misalnya, apakah langsung kita salahkan? Ya enggak juga, apalagi cuma masalah nahwu shorof. Memang lebih baik dibaca Ramadhani dalam konteks niat yang tertulis di dalam kitab-kitab para ulama. Makanya Ramadan ini kan dibaca kasroh, jarnya dengan kasroh karena diidhofahkan. Diidhofahkan kepada apa? Likaunihi mudhofan ila ma ba'dahu wa huwa ismul isyarah. Berarti kan an adai Ramadhani hadhihi sanati. Tetapi yang kita dengar kebanyakan di masyarakat itu ada lafal asyahru. Ada lafal syahrunya. Ini saya tampilkan ya. Saya tampilkan di layar. Jadi kebanyakan di masyarakat itu niatnya begini. Nawaitu sauma ghadin, saya berniat puasa besok ya. An adai fardhish syahri. Ada syahrunya. Sedangkan di kitab-kitab para ulama jarang ada lafal syahrunya. Lafal syahru ini adalah kebiasaan yang dibaca di kalangan kita, di masyarakat Indonesia. Kalau di kitab-kitab fikih jarang ada syahru itu. Nah, ternyata kalau ada lafal syahru, apalagi asyahru dibaca ada alnya, an adai fardhish syahri, asyahru ada alnya, maka bisa dibaca Ramadhana hadhihi sanati dengan mengira-ngirakan fiil a'ni. Yang saya maksudkan adalah Ramadan di tahun ini. Ramadhana hadhihi sanati menjadi maf'ul bih dari lafal a'ni, dari fiil a'ni. Itu bisa. Jangan kemudian langsung menvonis hanya gara-gara dibaca Ramadhana langsung diklaim tidak alim. Itu salah Muharrar. Kiai Muharrar salah. Gak begitu konsepnya. Kecuali lafal asyahru tidak ada al. Atau ada lafal asyahru pakai al, tapi Ramadannya jadi badal. Misalnya, baru bisa dibaca Ramadhani lebih baik, atau bahkan yang benar dibaca Ramadhani. Tetapi ketika lafal asyahru, yang memang rata-rata tidak tertulis di dalam kitab-kitab fikih, tetapi dibaca oleh masyarakat kita,
ada alnya, maka kita bisa dengan mengira-ngirakan lafal a'ni. Yang saya maksudkan adalah Ramadhana hadhihi sanati. Itu juga betul. Nggak salah dalam konsep nahwu sorofnya. Begitu saudaraku. Kiai-kiai, santri-santri yang paham tentang kurban, tapi dheweke gak kurban, kakean alasan kelak di akhirat wa'adzabun min qabli ubadil watan. Akan diadab oleh Allah min qabli ubadil watani, sebelum penyembah-penyembah berhala. Fahimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil watan. Orang alim dengan ilmunya, dia tidak mengamalkannya. Orang alim tahu tentang kurban, katanya sunnah mu'akkad, tapi dia tidak kurban, kakean alasan. Are fakir, are miskin, nangin iki lho ngaku nih fakir miskin. Mu'adzabun, orang itu akan diadab min qabli ubadil watani, sebelum penyembah-penyembah berhala. Sebelum orang-orang kafir diadab, sebelum penyembah-penyembah berhala dibuantai sama Allah di neraka jahanam. Kiai-kiai, santri-santri yang paham tentang kurban, tapi dheweke gak kurban, kakean alasan kelak di akhirat wa'adzabun min qabli ubadil watan. Nah, di video yang kedua ini, lagi-lagi Kiai Muharrar ngawur dalam berfatwa. Beliau mengatakan, ketika ada seorang kiai atau ustadz atau seorang ulama mendakwahkan tentang hukum sunnah berkurban, kurban dalam madhab Syafi'i misalnya, sunnatun muakkadatun, sunnah muakkadah. Tapi kok kiainya nggak berkurban, maka nanti dia akan disiksa oleh Allah di neraka sebelum penyembah berhala. Pakai nazam Syekh Imam Ibnu Ruslan dia. Ini ngawur saudara. Kenapa? Karena maksud dari nazam tersebut tidak demikian mas. Nggak demikian. Coba kita lihat di dalam syarahnya. Di syarah Zubat karya Imam Ibnu Ruslan. Di sini saya tampilkan contohnya di dalam kitab Fathur Rahman bisyarhi Zubat Ibni Ruslan. Nah, yang ditulis oleh Al-Imam Al-Mujtahid Al-Faqih Syihabuddin Abil Abbas Ahmad bin Hamzah Ar-Ramli. Jadi syarah dari Zubat Imam Ibnu Ruslan ini banyak. Ada Fathul Mannan, ada Fathur Rahman, dan lain sebagainya. Nah, kita ambil di dalam kitab Fathur Rahman. Imam Ar-Ramli menyampaikan di dalam kitabnya, fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli'ah bidil wathan. Bahwa orang alim yang tidak mengamalkan ilmunya, maka diazab sebelum penyembah berhala. Itu kan nazam yang dia pakai. Nah, ternyata di dalam halaman 46, di sini saya bacakan dari atas ini ya. Sudah saya kasih tanda panah. Ammal amalu bima ya'lamuhu minal wajibati faqad dzakarahu biqaulihi fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli 'abidil wathan wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Ternyata ini tema tentang hukum-hukum yang wajib. Kurban itu sunnah, Mas. Gitu loh. Kalau ada seorang ulama menyampaikan perkara yang wajib kok tidak diamalkan sama dia, maka boleh memakai dalil ini. Tetapi ketika seorang ustadz atau ulama tersebut hanya mendakwahkan tentang perkara sunnah, apa sunnah itu? Yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Mengerjakannya dapat pahala, ditinggalkan ya nggak apa-apa, namanya sunnah. Jadi meringankan kepada umat, jangan mewajibkan perkara sunnah. Lalu sehingga mengklaim bahwa ulama yang tidak melakukan perkara sunnah langsung diklaim dia akan masuk neraka sebelum penyembah berhala. Nggak bisa begitu. Makanya dilihat di syarahnya. Begitu loh. Sesimpel ini sebenarnya. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan kepada Kiai Muharrar agar kedepannya lebih berhati-hati lagi Kiai. Apalagi hanya masalah niat langsung diklaim tidak alim. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekian, terima kasih.